Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli berdiri di atas tanah seluas 4 hektar terletak di Banjarbungan, Desa 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Dengan kapasitas hunian mencapai 468 orang warga binaan yang tersebar dalam 4 blok hunian. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS garis datar PK titik 01.06.04 garis datar 1277 tanggal 5 November 2019 perihal pelaksanaan rehabilitasi narkotika tahun 2020, Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Bangli merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Pada tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Bangli berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas 2 Bangli ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan layanan rehabilitasi narkotika medis dan sosial sebanyak 500 orang warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari 400 orang rehabilitasi sosial dan 100 orang rehabilitasi medis. Sasaran rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan ditujukan untuk pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan petunjuk yang ada, pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan melalui beberapa tahapan. Pertama, informasi awal diberikan maksud dan tujuannya penyelenggaraan layanan rehabilitasi, memberikan informasi mengenai penyalahgunaan pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi. Kedua, screening, yaitu untuk mengetahui tingkat resiko penyalahgunaan narkotika. Ketiga, asesmen, yaitu mengumpulkan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam atau menggali latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkotika. Dan keempat, pelaksanaan layanan rehabilitasi medis ataupun sosial. Adapun tujuan dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika ini adalah tujuan umum dari program rehabilitasi
rehabilitasi ini adalah bagian dari memenuhi hak asasi manusia. Lapas Narkotika kelas 2 Bangli melaksanakan program rehabilitasi untuk mempersiapkan mental warga binaan pemasyarakatan dan perubahan perilaku sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat berfungsi secara sosial dan produktif saat kembali pada keluarga dan masyarakat. Tujuan khususnya pertama, mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar tidak kembali menggunakan narkotika. Kedua, mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan sehat fisik dan mental. Dan ketiga, mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan yang produktif. Pelaksanaan program rehabilitasi diawali dengan mengasesmen calon peserta rehab untuk melihat perencanaan perawatan yang dibutuhkan. Dengan menggali informasi terkait zat yang digunakan, medis ataupun kesehatan, hukum, keluarga, serta kejiwaan. Asesmen dilakukan oleh asesor yang sudah dilatih terdiri dari dokter, psikolog, dan pembimbing pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas 2A Bangli. Untuk menyukseskan program rehabilitasi ini, berikut adalah program yang sudah dijalankan di Lapas Narkotika kelas 2A Bangli, yaitu sosialisasi. Sebelum pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan, Kalapas Lapastik Bangli bersama pejabat struktural melakukan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan mengenai adanya program rehabilitasi sosial dan medis. Screening. Warga binaan pemasyarakatan yang diikutsertakan dalam program rehabilitasi ditempatkan di blok khusus rehabilitasi dan dilakukan tes urin. Asesmen. Pada pelaksanaan program rehabilitasi diawali dengan mengasesmen warga binaan pemasyarakatan calon peserta rehab untuk menentukan perencanaan perawatan yang dibutuhkan dengan menggali informasi terkait zat yang digunakan, kondisi kesehatan atau medis, hukum, keluarga, serta kejiwaan. Asesmen dilakukan oleh asesor yang sudah dilatih, terdiri dari dokter, psikolog, dan pembimbing kemasyarakatan Lapastik Bangli. Penempatan blok. Peserta rehabilitasi ditempatkan dalam blok khusus rehabilitasi sosial dan medis. Pelaksanaan program rehabilitasi tahap 1 dilaksanakan selama 6 bulan dengan merekrut konselor adiksi yang sudah terlatih dengan latar belakang pengguna narkotika untuk lebih memahami permasalahan adiksi, dan psikolog untuk melihat perkembangan psikologis peserta rehabilitasi. Program rehabilitasi yang dilaksanakan menggunakan metode therapeutic community. Therapeutic community merupakan terapi yang dilakukan antar sesama anggota yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu pecandu narkotika saling mendukung pemulihan adiksi satu sama lainnya. Adapun rangkaian kegiatan selama program rehabilitasi terdiri dari program inti dan kegiatan harian. Program inti terdiri dari konseling individu, dilaksanakan untuk membantu residen
dalam memfasilitasi penyelesaian masalah internal yang dihadapi saat menjalani program inti ataupun masalah di luar rehabilitasi, seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Konseling kelompok merupakan kegiatan inti yang memfokuskan pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku pada residen. Konseling kelompok dilakukan selama 2 sesi dengan durasi masing-masing 1-2 jam. Tema konseling kelompok ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan residen. Case Conference merupakan kegiatan yang dilakukan secara kelompok yang didampingi oleh konselor, dokter, dan manajer program. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan yang dihadapi oleh residen. Vokasional kegiatan keterampilan yang diberikan kepada residen sebagai bekal keterampilan untuk dijadikan skill yang dapat menunjang kemandirian saat kembali ke masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari keterampilan recycle dari koran, menanam vanili, perkebunan, dan pencetakan batako. Seminar kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi seperti dokter dan pegawai yang bertujuan memberi pemahaman terkait kesehatan, hukum, dan HAM. Bimbingan rohani kegiatan spiritual yang diberikan kepada residen sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang bertujuan memberikan siraman rohani dengan melibatkan Dinas Kementerian Agama. Rekreasional kegiatan yang bersifat hiburan bertujuan untuk mengurangi kejenuhan residen dalam mengikuti kegiatan program rehabilitasi dan bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru. Family Support Group kegiatan yang melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam proses pemulihan. Kegiatan dilaksanakan dengan kunjungan keluarga secara langsung, sehingga keluarga dapat melihat perkembangan residen dan memberikan dukungan dalam mengikuti program pemulihan. Selama pandemi COVID-19, kegiatan Family Support Group dilaksanakan secara daring dengan menggunakan metode video call. Konseling keluarga kegiatan ini bertujuan memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian konflik dalam keluarga serta memfasilitasi diskusi rencana setelah mengikuti program rehabilitasi. Kegiatan harian terdiri dari morning meeting, kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh residen didampingi oleh konselor sebelum melakukan sesi edukasi. Kegiatan tersebut diawali dengan doa kedamaian dan pembacaan dekrit, share feeling, ungkapan perasaan yang disampaikan residen kepada kelompok untuk mengungkapkan perasaan yang dirasakan pada saat itu, dengan tujuan melepaskan beban pikiran dan beban perasaan. Sesi edukasi suatu kegiatan pendidikan yang diberikan kepada residen terkait dengan materi program terapeutik community yang sudah terencana dan tersusun yang dikombinasikan dengan materi program 12 langkah sebagai tujuan perubahan sikap dan perilaku serta mempertahankan pemulihan. Dinamika kelompok kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui dan menyeimbangkan komunitas
menjadi lebih menyenangkan agar dapat mempertahankan motivasi dalam menjalani program rehabilitasi. Kegiatan ini dipandu oleh instruktur dan tim konselor dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan residen. Sebagai rekomendasi setelah terlaksananya program rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan dalam pemulihan, sangat diharapkan adanya kelanjutan dan pengembangan program rehabilitasi dengan dukungan dari semua pihak. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya menekan jumlah peredaran gelap narkotika dan menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Antonius Irfan, saya biasa dipanggil Ivan. Saya aktif menggunakan narkoba itu sejak tahun 2010 ya. Saya ketangkep, saya masuk penjara. Jujur pada saat masuk penjara itu perasaan campur aduk, takut, sedih, dan satu lagi yang pasti itu malu. Ya, malu terhadap keluarga, masyarakat. Karena juga berdasarkan background saya bekerja di pariwisata, pasti malu ya dengan teman-teman. Lalu saya masuk di lapas Tik Bangli ini dan saya mulai mengikuti program rehab tahap pertama. Saya mengikuti program rehab tahap pertama ini sungguh bagus ya. Saya senang kenapa di situ saya dapat banyak edukasi tentang adiksi, begitu juga edukasi tentang spiritual. Selain itu juga banyak cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup saya yang sejak tahun 2010 itu hancur. Di sini kembali lagi ditingkatkan kualitas hidup saya. Ya pasti banyak tambahan pengetahuan ya. Kepercayaan diri saya yang udah hilang, saya mulai lagi untuk membangun kepercayaan diri saya. Lalu pada saat selesai tahap pertama, saya dipanggil sama petugas dan konselor. Saya juga diajak untuk menjadi seorang peer educator. Saya bingung peer educator itu apa ya. Ternyata peer educator itu ya saya diajak untuk memotivasi teman-teman saya di tahap 2. Memotivasi, mendukung mereka juga. Karena jujur ini berguna banget buat kita. Berguna untuk masa depan kita. Masa depan setelah kita keluar dari sini. Untuk mengatasi adiksi, menambah keterampilan kita juga. Ya. Lalu saya juga harus memotivasi teman-teman saya juga di sini yang notabene mereka tuh masih kepercayaan dirinya kurang. Disitulah saya bantu mereka karena saya juga
terbantu dengan konselor pada tahap pertama. Mereka membantu saya untuk bisa percaya diri lagi sampai sekarang. Harapan saya kepada diri saya sendiri setelah ini, itu saya berharap saya tetap pulih, tetap bersih dari narkoba, dan mampu bertahan nanti pada saat di luar. Itu harapan saya yang pertama. Lalu saya juga berharap pada keluarga saya supaya bisa dapat menerima saya, menerima kembali saya sebagai manusia yang baru. Lalu juga memberikan kepercayaan kepada saya kalau saya itu bisa berubah. Kepada masyarakat luas, saya mohon untuk bisa menerima kami kembali sebagai manusia yang baru, manusia yang mau berubah. Dan kami akan buktikan kalau kami itu bisa berubah. Juga kepada pihak pemerintah, terima kasih sebelumnya kepada pihak pemerintah memberikan kami kesempatan untuk menjalani program rehab ini. Kami berharap semoga program rehab ini tidak hanya tahap 1, tahap 2, tapi lanjut, ada tahap 3, 4, 5, dan seterusnya, terutama di Lapas Tik Bangli ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Dan rehabilitasinya yang lain-lain seperti kebutuhan utang, seperti kebutuhan sama apa yang tidak perlukan, mungkin pangannya, sandangnya pasti kita akan support. Nah, kebutuhan yang lainnya tersier, primer dan tersiarnya mungkin bisa kita belakangan, pasti kita support yang pertama dulu ya dari pihak keluarga, selain juga